kasus pemagaran laut di Tangerang ini semakin menyadarkan kita betapa rusaknya pengelolaan negara di era Jokowi ini. Benar-benar parah ya, dan benar-benar bagaimana oligarki itu bisa berbuat semau-maunya, dan negara kemudian itu membackupnya, atau kalau tidak membackupnya pura-pura nggak tahu saja. Ya, kejujuran dan keadilan harus kembali pada bayangan kita tentang negeri ini. Dan kita lihat bagaimana konflik agraria, konflik lahan, konflik industrial, kan itu yang menjadi kasus belli, kasus yang sedang diperang atau sedang dijadikan peperangan hari-hari ini. Dan tanah itu termasuk laut, itu sawah, itu melekat dalam antropologi pengelolanya tuh. Jadi bayangkan kalau Anda, seseorang misalnya, terhalang untuk masuk ke dalam tanahnya sendiri, terhalang untuk mencium bau anyir dari ikan yang setiap hari dia geluti itu. Dan bagi nelayan, ya, bau anyir itu bukan bau anyir, itu bau alamiah kan. Jadi kita mau lihat sawah yang beceknya itu melekat pada kaki petani, jalan-jalan yang mereka susun sendiri dari tanah liat di pematang itu akhirnya berubah, dan mereka saksikan sendiri itu diperlakukan seperti mainan aja oleh beko-beko atau ekskavator yang bergerak secara raksasa. Kan itu sebetulnya penghinaan terhadap peradaban tuh. Kita ingin lihat bagaimana kenaturalan manusia itu masih ada di pantai utara Jawa. Kita ingin lihat kenaturalan manusia itu masih ada di hutan-hutan di Papua dan Kalimantan. Kita ingin lihat betapa kenikmatan untuk bergaul dengan asal usul mereka atau asal usul masyarakat adat itu tidak diganggu oleh mesin-mesin raksasa yang membuat panik, membuat kehidupan itu cerai-berai secara kultural. Jadi semua hal yang harusnya kita lindungi, itu tanah dan air untuk kepentingan bersama. Itulah pesan dari konstitusi. Jadi termasuk kemampuan kita untuk membaca potensi konflik etnis, konflik rasis, atau bahkan konflik agama yang sangat mungkin datang dari sumber-sumber alamiah ini, sumber-sumber penghancuran kondisi alamiah kita. Nah, kesempatan ini yang harus kita hitung juga sebagai janji kemerdekaan, yaitu untuk menyeberangkan, kata Bung Karno, masuk ke pintu gerbang kemerdekaan itu harusnya masuk dengan prinsip keadilan, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kesempurnaan itu mungkin belum bisa kita peroleh, tetapi kita juga harus berupaya keras untuk membatalkan mereka yang hendak menghalangi kesempurnaan janji konstitusi itu kan. Jadi cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin, ikut dalam perdamaian dunia. Semua itu kan semacam perintah kultural yang dimaksudkan supaya Indonesia bisa ditonton oleh dunia luar sebagai negeri yang beradab. Jadi kalau ada orang asing foto-foto 30 km pemagaran laut itu akan jadi apa namanya, foto dunia tuh, yang orang akan anggap ini apa, mengapa Indonesia yang berupaya untuk jadi paru-paru dunia, jadi sumber kehidupan ekologi baru, masuk di dalam jebakan-jebakan teknokratik, masuk dalam jebakan-jebakan keangkuhan kapital. Ya, itu sebetulnya yang kita ingin hindari, tapi sudah terjadi, maka mesti ada sanksi.